Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kami akan membahas pendidikan inklusif dengan tema anak berbakat dalam perspektif pendidikan agama Islam. Nah, pembahasan ini penting dikarenakan setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda dan perlu dikembangkan secara adil dan bijaksana. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan inklusif untuk anak berbakat. Nah, pendidikan inklusif ini adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar kepada sesama peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk anak berbakat. Nah, anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual, kreativitas, atau bakat tertentu di atas rata-rata. Nah, dalam pendidikan inklusif ini, anak berbakat tidak dipisahkan dari teman-temannya, tetapi tetap belajar bersama dengan penyesuaian metode dan materinya. Nah, tujuannya itu agar potensi anak berkembang secara optimal, baik dari segi akademik maupun sosial. Nah, adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang relevan itu dalam pendidikan agama Islam ini, setiap anak itu dipandang sebagai makhluk Allah yang memiliki fitrah dan keunikannya masing-masing. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 84 yang artinya setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan adalah sunatullah. Oleh karena itu, guru pendidikan agama Islam ini berkewajiban mengembangkan potensi anak berbakat sebagai bentuk amanah. Prinsip keadilan dalam Islam juga mengajarkan bahwa perlakuan yang adil bukan berarti sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Nah, salah satu contoh pendidikan inklusif dalam pelajaran agama Islam ini yaitu terlihat pada seorang siswa yang memiliki kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran itu di atas rata-rata teman sekelasnya. Nah, siswa tersebut cepat memahami materi dan sering merasa bosan saat pembelajaran berlangsung terlalu lama. Nah, melalui pendekatan inklusif ini, guru tidak memisahkan siswa tersebut, tapi memberikan tugas pengayaan seperti membantu teman membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran tersebut. Nah, dengan cara ini, kemampuan siswa tetap berkembang dan ia juga belajar bersikap sabar serta bertanggung jawab. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih peran guru dan sekolah dalam pendidikan inklusif. Nah, peran ini kenapa penting? Yaitu karena guru dan sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam mengenali dan mengembangkan potensi anak berbakat agar dapat berkembang secara lebih optimal. Nah, selanjutnya, guru berperan dalam mengamati dan mengenali kemampuan siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak tetap aktif dan tidak mudah merasa bosan ketika di kelas. Nah, sementara itu, sekolah berperan dalam menyediakan kebijakan dan lingkungan belajar yang mendukung, seperti kurikulum yang fleksibel, serta suasana sekolah yang menghargai setiap adanya perbedaan. Nah, kerjasama antara guru, sekolah, serta orang tua sangat dibutuhkan agar perkembangan anak berbakat dapat berjalan dengan baik. Nah, selain itu, perhatian terhadap kondisi sosial dan emosional anak berbakat juga sangat penting. Anak berbakat tidak hanya membutuhkan tantangan akademik, tetapi juga bimbingan agar mampu berinteraksi dengan baik, mengelola emosi, dan memiliki sikap yang positif. Dengan pendampingan yang tepat, potensi dari anak berbakat dapat berkembang secara seimbang antara kemampuan intelektualnya dan pembentukan karakternya.
Nah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sarana dan kurangnya pemahaman terhadap karakter dari setiap anak berbakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu diperlukannya upaya untuk meningkatkan kompetensi guru serta pendampingan yang seimbang antara pengembangan kemampuan akademik dan pembentukan akhlak dari setiap peserta didik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang disampaikan kami tadi dapat memberikan gambaran mengenai betapa pentingnya peran guru dan sekolah dalam mendukung anak berbakat. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.